Selama bertahun-tahun, Maluku Utara hidup dalam satu pola dan gaya kepemimpinan yang sama. APBD memang lumayan besar, sumber daya sangat melimpah, nikel digali tanpa ampun, tetapi kehidupan rakyat masih berjalan di tempat. Lalu banyak orang bertanya, apa bedanya pemimpin-pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang sekarang? Jawabannya sederhana, bahwa yang sekarang mulai bergeser menyentuh persoalan-persoalan yang dulu sengaja terabaikan. Dalam 1 tahun kepemimpinan Gubernur Serly Djuanda Laos dan Wakil Gubernur Sar bin Sehe, ada secerca harapan perubahan yang bukan sekedar janji, tetapi melahirkan keputusan-keputusan politik yang nyata dan berdampak. Pertama, ada kebijakan pendidikan SMA maupun SMK digratiskan. Ini bukan bantuan, bukan juga diskon, tetapi gratis total ala kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan ini memutus rantai lama sekolah lanjutan atas yang sering muncul pungutan-pungutan tidak resmi oleh sekolah. Kedua, lahirnya inisiatif Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi Maluku Utara. Bukan hanya menunggu bantuan pemerintah pusat, tetapi daerah mulai ikut bertanggung jawab pada masa depan mahasiswa-mahasiswinya sendiri. Ketiga, BPJS dan layanan rujukan kesehatan dipercepat lewat kolaborasi lintas kementerian. Ini bukan lagi rakyat sakit yang dikejar-kejar administrasi, melainkan negara harus hadir dan mendatangi warganya. Keempat, ketahanan pangan bukan lagi menjadi slogan. Pemerintah provinsi saat ini turun langsung lewat program pengadaan bibit, alat, pupuk, koperasi, dan pendampingan. Petani benar-benar tidak dibiarkan bekerja sendirian seperti masa-masa sebelumnya. Kelima, distribusi pupuk berbasis NIK dan sistem digital. Ini bukan soal aplikasi saja, tapi soal menghentikan mafia pupuk yang selama ini tidak tersentuh dan merupakan terobosan baru bagi pertanian Maluku Utara. Keenam, subsidi tiket mudik hingga 50%. Hal ini mungkin kecil bagi APBD Maluku Utara, namun sangat besar bagi rakyat Maluku Utara di daerah kepulauan yang selama ini terisolasi dan mahalnya ongkos transportasi. Ketujuh, Musrembang tidak lagi sekedar acara seremonial. Forkopimda dilibatkan, prioritas ditegaskan, dan OPD tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan mulai terintegrasi. Kedelapan, 10 OPD andalan ditetapkan dengan target yang jelas. Ini bukan pembagian jabatan, tetapi pengakuan bahwa birokrasi harus diukur dengan hasil atau output. Kesembilan, 100 hari kerja tidak diisi dengan narasi dan pencitraan, tetapi langsung menyentuh pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan yang merupakan 3 persoalan lama di Maluku Utara. Dan yang paling penting adalah ke-10, cara berpikirnya pemimpin mulai berubah. Dari asal jalan menjadi harus berdampak, dari rutinitas menjadi kreativitas. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah kepemimpinan mereka sempurna, tetapi pertanyaan yang lebih jujur adalah kenapa hal-hal ini baru dilakukan sekarang setelah puluhan tahun Maluku Utara menjadi provinsi. Mungkin masalahnya bukan sekedar sumber daya, bukan juga persoalan anggaran, melainkan keberanian seorang pemimpin mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Dan sejarah selalu mencatat bahwa bukan siapa yang paling lama berkuasa, tetapi siapa yang berani memutus kebiasaan lama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.